Kesultanan Banten. Kesultanan Banten didirikan oleh Sunan Jati atau Syarif Hidayatullah bersama putranya Maulana Hasanuddin sebagai bagian dari penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Barat setelah wilayah Banten ditaklukkan dari Pajajaran. Maulana Hasanuddin diangkat menjadi Sultan pertama Banten pada masa Sultan Ageng Tirtayasa 1651 sampai 1683. Banten mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini menjalin hubungan perdagangan dengan berbagai negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Banten juga menjadi pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Meskipun kuat, Kesultanan Banten harus menghadapi perlawanan dari VOC, kongsi dagang Belanda yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Pertempuran sengit terjadi antara Banten dan VOC dengan Sultan Ageng Tirtayasa memimpin perlawanan. Letak Kesultanan Banten. Kesultanan Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa, tempatnya di wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten, Indonesia. Letaknya sangat strategis di tepi Selat Sunda, menjadikannya pasir perdagangan maritim yang penting di Asia Tenggara, terutama pada abad ke-16. Ibu kotanya berada di Banten Lama. Lokasi geografis terletak di pasir barat Pulau Jawa yang menjadikannya titik penting di jalur perdagangan laut utara, timur, dan barat. Ibu kota. Pusat pemerintahannya berada di Banten Lama, sebuah kota pelabuhan di Teluk Banten yang menjadi lokasi Masjid Agung Banten. Kekuatan strategis posisi di dekat Selat Sunda memberikan keuntungan besar karena mengendalikan jalur perdagangan laut yang vital. Peninggalan Kesultanan Banten, Masjid Agung Banten. Peninggalan paling terkenal, simbol kejayaan, dan masih digunakan hingga kini. Di Serambi, masjid terdapat kompleks pemakaman Sultan dan keluarganya. Keraton Sirosowan, simbol kebersamaan dan kekayaan, berlokasi di Desa Banten, Kecamatan Semen, Kota Serang. Benteng Spellwitz berfungsi sebagai pertahanan dari serangan laut dan untuk memantau aktivitas pelayaran. Dibangun pada masa Sultan Haji. Di dalamnya terdapat meriam bersejarah Ki Amuk. Keraton Kaibon dibangun pada tahun 1815 sebagai kediaman Sultan Syarifuddin. Saat ini hanya menyaksikan fondasi, gapura, dan tembok. Vihara Avalokitesvara menunjukkan keterbukaan Banten terhadap agama lain. Dinding vihara dihias relief legenda siluman ular putih. Danau Tasikardi, danau buatan yang diperkirakan dibuat pada masa Sultan Maulana Yusuf dan ditapisi dengan keramik dan batu bara. Raja terkenal Kerajaan Banten adalah Sultan Agung Tirtayasa yang memimpin pada masa kejayaan Banten dan menentang Belanda, dan Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan pendiri sekaligus raja pertama kerajaan tersebut. Sultan Ageng Tirtayasa dikenal karena perlawanan gigihnya terhadap VOC, sementara Maulana Hasanuddin memimpin penaklukan Pakuan Pajajaran yang memperluas pengaruh Islam di Jawa. VOC. Ia dikenal karena bersekongkol dengan VOC untuk memicu keruntuhan Kerajaan Banten. Asal-usul Kerajaan Banten. Asal-usul Kesultanan Banten pada abad ke-5. Daerah ini merupakan pusat perdagangan rempah-rempah dan Asal-usul Kerajaan Banten. Asal-usul Kerajaan Banten pada abad ke-5. Daerah ini merupakan pusat perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya serta merupakan bagian dari jaringan perdagangan yang melibatkan berbagai kerajaan di seluruh Nusantara. Kerajaan Banten secara resmi didirikan pada awal abad ke-16 oleh seorang pangeran dari Kerajaan Pajajaran yang bernama Maulana Hasanuddin. Akibat serangan Portugis yang menghancurkan Kerajaan Pajajaran, membuat Maulana Hasanuddin mendirikan Kerajaan Banten dan memilih Surosowan sebagai ibu kotanya.
Dia kemudian mengganti namanya menjadi Sultan Maulana Yusuf. Kesultanan Banten bermula dari perluasan wilayah kekuasaan Islam oleh Sunan Gunung Jati dan putranya Maulana Hasanuddin dengan mengalahkan kerajaan bercorak Hindu Pajajaran serta menjadikannya kerajaan Islam yang makmur. Sunan Gunung Jati berhasil menguasai pelabuhan Banten sekitar tahun 1525 sampai 1526 dan setelah kembali ke Cirebon, ia menyerahkan kekuasaan kepada putranya Maulana Hasanuddin yang kemudian menjadi sultan pertama pada tahun 1526. Awal mula sebelum menjadi Kesultanan Islam, Banten merupakan wilayah di bawah kekuasaan kerajaan Hindu Pajajaran. Sunan Gunung Jati, utama dari Cirebon, memimpin pasukan Demak. Sunan Gunung Jati, ulama dari Cirebon, memimpin pasukan Demak dan Cirebon untuk mengalahkan Portugis di Sunda, Kelapa dan menguasai Banten dari Pajajaran. Pendiri Kesultanan. Setelah menguasai Banten, Sultan Gunung Jati menyerahkan kekuasaan kepada putranya Maulana Hasanuddin yang secara resmi mendirikan Kesultanan Banten pada tahun 1526.